Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswa dan mahasiswi yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, Bapak akan menjelaskan dulu tentang rencana pembelajaran semester, dan ini di record, jadi supaya nanti bisa diulang-ulang. Jadi Bapak langsung dulu ya ke dalam penjelasan RPS ini. Mata kuliah marketing 1 atau manajemen pemasaran 1 itu memiliki capaian pembelajaran, ya, sebagaimana bisa dilihat di dalam bahan ya. Nah, karena kita berada dalam naungan prodi manajemen, maka yang pertama adalah capaian pembelajaran prodinya. Ya. 1, secara sikap, ya, secara kecenderungan ya, attitude ya, itu tujuannya adalah bisa menginternalisasi prinsip-prinsip manajemen. Ya, kita tahu prinsip-prinsip manajemen itu ada planning, organizing, ya, actuating, controlling. Itu yang paling simple, ada 4. Juga ada fungsional manajemen, ada fungsi manajemen. Fungsional manajemen juga ada 4, ada marketing, SDM, operation, keuangan. Fungsi manajemen ada 4. Nah, prinsip-prinsip manajemen itu banyak ya. Ada beberapa pakar yang menuliskan belasan lah. Tapi intinya prinsip-prinsip manajemen itu sebetulnya kepada tata kelola yang baik. Nah, profesi manajer, nah itu harus terinternalisasi di dalam diri mahasiswa. Di mahasiswa kalau menggunakan prinsip-prinsip manajemen dan memahami peran dan fungsi profesi manajer, ya, maka dia akan punya sikap. Yang kedua, secara pengetahuan ada teori yang harus dikuasai, ya, baik itu secara umum maupun secara khusus, dan dari teori tadi bisa memformulasikan sebuah penyelesaian masalah, ya, terutama masalahnya adalah terkait dengan prosedural ya, pengadministrasian, ya, tata kelola gitu ya. Yang ketiga dari sisi keterampilan umum atau skill secara umumnya ialah mampu mengambil keputusan strategis, yaitu keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang valid, data yang valid, sehingga itu menjadi petunjuk di dalam memilih alternatif solusinya. Dan keterampilan khusus yang keempat adalah bisa memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam bidang keahlian manajemen, baik itu berkenaan dengan komputer, baik itu berkenaan dengan teknologi-teknologi yang lainnya, ya, dan bisa beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam penyelesaian masalah. Nah, sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah, tadi kan capaian pembelajaran prodi. Capaian pembelajaran mata kuliahnya ini ada 3 secara umum ya. Ada 3. Yang pertama adalah mampu memanfaatkan iptex tadi sesuai dengan capaian prodi yang keempat. Bagaimana bisa memanfaatkan iptex dalam menyusun marketing plan, rencana pemasaran, dan penyelesaian masalah bidang pemasaran. Yang kedua, menguasai konsep teoritis, ini juga sesuai dengan capaian prodi yang di atas. Spesifiknya adalah konsep teoritis dan prinsip manajemen pemasaran. Dan memiliki keterampilan dalam melakukan rencana, pelaksanaan, pengendalian pemasaran. Planning, organizing, actuating, controlling. Gitu ya.
Nah, keputusan strategisnya adalah berkenaan dengan analisis pemasaran, ya. Juga berkenaan dengan riset pemasaran. Ya. Baik, itu tujuan kita belajar marketing ini, baik dari sisi tujuan prodi sama tujuan mata kuliahnya. Nah, sedangkan deskripsi singkat mata kuliahnya sendiri adalah isinya tentang manajemen pemasaran, dijelaskan dari mulai pengertian pemasaran, strateginya, baurannya, sampai terbentuk pemahaman secara menyeluruh marketing dalam pemasaran organisasi bisnis. Nah, materinya ada 14 gitu ya. Dalamnya termasuk ada terakhir itu ada pengumpulan dan presentasi tugas. Nah, yang bagian pertama adalah pengertian dan ruang lingkup pemasaran dan manajemen pemasaran. Karena marketing dan marketing manajemen itu berbeda pengertian. Mengembangkan strategi perusahaan dan strategi serta perencanaan pemasaran, ya, membangun marketing strategi. Kemudian ada analisis lingkungan pemasaran dan pengumpulan informasi, termasuk ada estimasi tentang permintaan. Yang keempat, sistem informasi pemasaran dan riset pemasaran. Yang kelima, pasar konsumen dan perilaku konsumen individual. Yang keenam, pasar bisnis dan perilaku konsumen bisnis. Yang ketujuh, segmentasi dan target pasar. Yang kedelapan, produk, jasa, dan merek. Yang kesembilan, pengembangan produk dan daur hidup produk. 10, strategi penetapan harga atau program penetapan harga. 11, saluran pemasaran terintegrasi. 12, manajemen retail, pedagang besar dan logistik. 13, merancang program komunikasi pemasaran. Ya. Ini harga, produk, promosi, dan place. Ya. Yang keempatnya adalah pengumpulan dan presentasi tugas. Pustaka yang digunakan adalah buku Marketing Management dari Philip Kotler and Keller. Ya, tahunnya boleh pakai yang terbaru. Kemudian ada Principle of Marketing dari Kotler and Armstrong. Ya. Kemudian ada Basic Marketing Global Managerial Approach. Ini dari Cannon, Verlot, and McCarthy. Ya, ini McCarthy ya. Ini semua buku ada di perpustakaan. Media pembelajarannya kita pakai laptop, PC, ya. LCD dan whiteboard. Kebetulan kita tidak ya, karena kita daring. Mata kuliah prasyaratnya adalah pengantar manajemen. Jadi harus pernah mengambil mata kuliah pengantar manajemen. Oke, ini adalah rencana tatap mukanya. Jadi ini sudah ada minggu pertama, ya, apa sub capaian pembelajarannya, lalu bentuk penilaian mahasiswa paham atau tidaknya, ya, metode pembelajarannya, materinya apa saja, ya. Ya, ini bisa dibuka nanti ya oleh masing-masing sampai dengan UTS kita 7 pertemuan, kemudian kita UTS, setelah UTS kita lanjutkan. Ya. Materi ke-8 ya. Nah, nanti di 14 ini ada pengumpulan dan presentasi tugas ya. Ini bobotnya cukup besar, saya berikan bobot 25% ya untuk penilaian. Nanti kita lihat apakah individual atau kelompok, nanti kita lihat. Oke, itu rencana pembelajaran kita ya. Sehingga pada kesempatan ini ya, setelah Bapak menjelaskan RPS ya, nanti kita akan sedikit nyinggung materi pertama ya tentang konsep teoritis bidang
pemasaran dan manajemen pemasaran itu apa sih gitu ya, singkat saja ya. Oke, sementara Bapak cukupkan dulu ya karena ini materi yang direkam, nanti kita bisa diskusikan setelah rekaman ini kita stop dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.